Alhamdulillah Bu Dian sudah hadir. Kita akan melanjutkan pelajaran hari ini dengan pelajaran BK. Kita tunggu Bu Diannya ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Novita. Silakan aku, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua? Bahagia semua? Sakit, siapa yang sakit? Pina Ibu. Pina sakit apa? Sakit Ibu. Rahma Bu sakit. Sakit hati. Mama. Sakit hati? Kalau sakit hati, terus dadanya sambil istighfar, astagfirullah gitu ya. Jangan sampai sakit hatinya membuat kita jadi sakit ya. Aku pada curhat sama Ibu. Boleh dong. Emang ibu tempat curhat kok, boleh. Kata si Pak Ican sama bawa kerja nih. Boleh WhatsApp, boleh video call, boleh direkam, pakai voice call ke ibu. Kan udah punya nomor HP-nya ya. Kalau belum punya, boleh tanya ke temannya. Kan nggak semua ada di grup ya. Mm-mm. Ya, anak-anakku, jadi hari ini kita akan seperti biasa ya, belajar tentang em, bimbingan konseling, tentang BK. Walaupun BK tidak diujikan ya waktu kemarin di Fauzan, tapi insya Allah ada penilaiannya di dalam raport. Kenapa sih BK harus ada penilaiannya juga? Kenapa harus ada di dalam raport? Menurut kalian pentingnya apa tuh? Kenapa BK harus diujikan? Kenapa BK harus ada di raport? Coba, siapa yang mau sharing? Kira-kira alasannya apa ya? Siska, mana Siska? Lihat di mana saja. Siska. Itu- Siapa tunjuk tangan mau jawab? Bisa fokus, Siska. Yang cowok tuh yang cowok. Adli mau jawab Adli. Tangan. Coba Siska. Kenapa Siska? Apa pentingnya BK menurut Siska? Betul. Feedback. Feedback itu bahasa Indonesianya itu umpan balik. Umpan balik. Jadi artinya umpan balik itu kalau seperti kita kalau lempar bola ya, lempar bola ke tembok itu kan dia akan mantul kembali ke kita. Kalau kita lemparnya keras dia baliknya juga keras. Kalau pelan dia juga pelan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada umpan balik setelah ibu menyampaikan, melemparkan ide, materi semua ke anak-anak. Nah, sekarang dari bagaimana tanggapannya? Umpan baliknya gimana? Coba Siska. Hai Siska. Ibu izin ke WC Ya belakang. boleh, mangga. Oh. Pagi-pagi
udah beser ujian apa di sana? Yang benar. Ya, Siska, apa Siska? Mana ini kodenya? Sul, anjir. Apa kira-kira kita belajar BK? Ini kan kita sudah 1 semester ya. Kalau dulu mungkin masih ya belum tahu BK itu apa pelajarannya, terus kemudian manfaatnya untuk diri sendiri, belum merasakan prakteknya seperti apa. Nah, kalau sekarang kita sudah 1 semester, sudah 6 bulan, sudah belajar materi maupun berlatih, ya, baik dari ibu maupun dari Pak siapa namanya? Kenapa ibu lupa? Pak Samil. Kalau Pak Samil tuh belakangan lagi sibuk dia karena lagi pindahan ke Jakarta. Selain itu memang beliau kan core-nya itu di IT sebetulnya, di informatika. Cuman karena pernah kuliah di psikologi, jadi tetap mengupgrade ilmunya di bidang psikologi juga. Karena BK itu kan bagian psikologi. Ya. Ayo Siska, gimana? Menurut Siska, gimana perasaannya selama ini belajar BK? Apa yang dirasakan manfaatnya? Mungkin bisa menggunakan metode dari yang struktur komunikasi dulu, sekarang, nanti, ya. Strukturnya belajar pakai jadi cara menjawabnya dengan menggunakan struktur ini ya. Nih Ibu, reminder lagi for all of you. Mana? Ikut ke ibu. Oh, jari aku jadi hitam di sini. Padahal Ibu nggak sih ini loh. Ya, struktur komunikasinya nanti jawabannya pakai ini. Dulu, sekarang, nanti. Dulu sebelum kenal BK, sekarang setelah kenal BK, terus nanti harapannya apa. Gitu ya. Oke. Jadi kalau Ibu bilang strukturnya dulu, sekarang, nanti pakai ini ya, diingat-ingat. Nah, nanti ada lagi struktur yang lain. Masalah, dampak, solusi. Misalnya saya tidak pandai bicara di depan umum, atau saya tidak tahu poinnya kok jelek ya. Maka saya merasa tidak percaya diri atau saya insecure. Karena itu saya ingin berlatih cara bicara yang benar. Itu ya. Atau 3 poin inti. Kalau 3 poin inti itu langsung aja. Misalnya saya merasakan manfaat dari BK karena saya jadi lebih pandai bicara, saya lebih percaya diri misalnya. Jadi saya lebih tahu apa yang harus saya bicarakan misalnya. Itu 3 poin inti. Ya, jadi nanti kalian boleh pilih terserah mau yang mana. Misalnya Siska tadi kan Ibu tanya apa perasaannya atau apa efeknya setelah selama ini belajar BK. Nah, saya bisa langsung jawab nih kalau mau ketiga poin inti nih. Misalnya saya jadi lebih percaya diri Bu, saya lebih pintar ngomong. Misalnya saya jadi tahu apa itu perbedaan apresiasi dan afirmasi misalnya. Saya lebih tahu misalnya apa gitu ya, 3 aja. Atau apa, kenapa, bagaimana. BK itu apa? BK itu misalnya cara untuk mengembangkan diri. Karena setiap manusia itu dia harus bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan belajar BK atau mempraktekkan BK sehari-hari. Ini contoh ya, contoh jawabannya seperti itu. Silakan kalian mau praktekin yang mana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aku cuman review dulu karena materi-materi yang Ibu berikan sudah banyak ya, ada sekitar berapa kemarin 17 atau 18 materi lah yang terkait BK. Kalau semuanya itu sudah dapat tapi belum dipraktekkan atau anak-anak belum mendapatkan manfaatnya, berarti Ibu tidak akan maju ke materi yang baru, tapi akan mereview dulu atau mengulang kembali materi-materi yang sudah diberikan.
Karena kalau BK ini kan nggak ada tuntutan untuk di sekolah Fauzan ya, gitu. Nggak ada apa namanya harus memenuhi sekian kurikulum tuh, tidak seperti itu gitu. Jadi tidak seketat untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi Ibu bisa lebih leluasa untuk menyampaikan materi dan meyakinkan bahwa kalian sudah betul-betul mendalami atau mempraktekkan atau merasakan manfaat dari pelajaran BK ini. Karena BK ini akan berguna untuk keterampilan hidup kita dan pengembangan diri, ya. Keterampilan hidup dan pengembangan diri. Yang paling penting itu adalah ketika kita lebih tahu situasinya, kita lebih tahu caranya seperti apa, itu otomatis akan membuat kita lebih percaya diri. Kalau kita lebih percaya diri, vibes-nya jadi lebih positif ke orang lain. Jadi ngelihat sesuatu tuh lebih positif gitu ya. Kalau lihat temen cemberut gitu ya, kita nggak langsung yang tersinggung, yang ngerasa, ih dia tuh pasti lagi marah sama aku, dia tuh pasti nggak suka sama aku. Itu negatif. Tapi kita bisa mengubah jadi positif. Oh dia mungkin lagi ada masalah ya, kasihan gitu. Atau misalnya apa dia belum makan, apa dia lagi punya, apa yang bisa aku bantu ya dengan temanku ini, apa yang bisa bikin dia lebih ceria hari ini. Mungkin kalau aku traktir, aku ajak jalan gitu ya, dia bisa lebih happy gitu. Atau ngerasa kasihan banget bahwa banyak hal kok yang perlu disyukuri dari hidup dia ya, sehat misalnya ya, usianya masih muda, kesempatan untuk belajar, punya orang tua, nggak kelaparan, nggak lagi perang misalnya ya. Banyak hal yang harusnya kita syukuri. Nah, itu kita bantu teman kita supaya dia bisa melihat situasi itu dengan lebih positif, dengan sehingga dia jadi lebih gembira karena dia sadar gitu ya bahwa banyak hal yang harusnya fokusnya ke hal-hal yang lebih positif. Jadi dia lebih gembira, hubungannya pun relation ke orang lain jadi lebih baik. Ya kan? Kalau kita bahagia, kita mau bantu orang, kita nggak gampang prasangka buruk, jadi relasinya lebih baik. Dia juga akan memberikan umpan balik atau feedback dengan kegembiraan yang sama. Ya, interaksi itu kan seperti energi. Kayak tadi ya, ada umpan balik ketika kita lempar bola, dia mantul lagi sesuai dengan apa yang kita lempar atau yang kita sampaikan. Kalau kita sampaikan ya dengan ekspresi yang baik, dengan rasa bahagia, orang sekitar juga akan terbawa oleh rasa bahagia itu. Nah, otomatis kita juga kalau bahagia jadi lebih percaya diri. Kalau kita lebih percaya diri, kita jadi lebih optimis melihat masa depan. Kalau kita optimis pada masa depan, kita juga akan menjalani segala sesuatunya itu dengan keyakinan bahwa kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi lebih baik, kita akan menjadi lebih sukses day to day, dari hari ke hari. Mungkin sekarang gagal, tapi besok selama masih ada nafas, besok kita akan perbaiki diri. Hari ini mungkin kita salah, besok kita perbaiki. Selama masih ada nafas, itulah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik dan memperbaiki diri kita. Demikian anak-anak, ada pertanyaan kah sampai di sini? Tidak ada, kalau begitu Ibu yang bertanya masih dengan pertanyaan yang sama, tapi kalian menjawab dengan 4 metode tadi. Apakah masih ada catatannya? Atau kalau tidak, boleh kalian mencatat dulu. Mau mencatat dulu atau langsung saja? Marga Mulia, bagaimana? Sudah punya catatannya? Ibu tutup nih kalau ini share screen-nya. Jatisari? Ya. Sudah? Oke, kalau sudah. Baiklah. We are back to Siska. Siska silakan. Apa adanya aja yang terasa begitu kamu dengar kata BK, ketika Siska dengar kata BK, hari ini belajar BK. Berarti apa yang langsung teringat oleh Siska? Bentar, Bu. Mikir dulu. Oke, kalau begitu kita coba yang lain.
Computer typing karena itu kan Tadi belum ada di grup ya. Pina, where are you, Pina? Pina mana, Pina? Raise your hand, please. Ya, Pina. Oke, Pina. How do you do that? Apa? Boleh yang dipikirkan, boleh yang dirasakan. Jadi ada pikiran, ada perasaan. Kalau rasa tuh, saya senang, saya nggak suka, saya sedih, saya merasa. Nah, itu perasaan. Kalau pikiran, itu dia lebih ke bukti-bukti. Misalnya, saya jadi lebih banyak paham tentang cara bicara. Saya tahu mengapresiasi orang lain. Saya tidak mudah prasangka buruk lagi. Saya tahu gimana caranya menenangkan diri. Nah, itu ke fakta-fakta atau bukti-bukti yang bisa bukti-bukti ya yang bisa dibuktikan ya pasti ya. Bukti-bukti yang terlihat. Kalau perasaan nggak terlalu terlihat ya gitu kalau perasaan. Ibu nggak bisa menebak nih, tapi kalau pikiran itu bisa dinilai atau dilihat oleh yang lain. Misalnya saya jadi lebih paham perbedaan antara kalimat apresiasi dan kalimat afirmasi. Saya lebih tahu apa yang dimaksud dengan reaktif dan proaktif, sehingga saya sekarang lebih lebih mencoba untuk belajar lebih proaktif daripada reaktif misalnya. Silakan Nopi. Ibu udah siap jadi Salah. iya Bu. Tina lagi. Iya nanti tunggu giliran semua juga dapat. Berarti bicara kalau tadi sama Bu Ella kan juga bicara, tapi bicaranya tuh sambil lihat teks gitu kan, hanya membacakan, hanya ini apa namanya membaca ulang, hanya melatih lisan. Nah kalau ini juga melatih daya ingat, memori, kognitifnya ya, fungsi-fungsi kognitif. Silakan. Apa? Saya juga bisa bicara di depan umum. Sekarang saya belajar bicara, nanti saya akan menjadi pengacara atau diplomat. Gabung. Oke. Tadi menggunakan apa tuh? Tekniknya mana? Teknik dulu sekarang nanti. Oh, dulu sekarang nanti ya. Oke. Tepuk tangan. Yeay. Itu ya contohnya ya, sudah dapat contoh dari temannya. Nah, dia pakai sistematika yang dulu sekarang nanti. Atau bisa juga yang lain boleh ikut dengan cara yang sama atau boleh coba yang lain. Misalnya yang 3 poin itu kan. Setelah belajar BK saya jadi A, B, C gitu ya. 3 poin aja. Atau boleh juga yang masalah dampak solusi yang tadinya nggak bisa, terus akhirnya saya jadi sering diketawain misalnya. Akhirnya solusinya adalah saya jadi tahu bagaimana mempraktekannya dan setelah dipraktekkan ternyata saya jadi lebih percaya diri. Tidak ada lagi yang ngetawain saya misalnya. Gitu ya. Silakan berikutnya Rahma. Rahma, where are you? Ya, Ibu ini di sini. Silakan. Bebas Bu ini ininya. Bebas. Iya, apa sih namanya? Strukturnya. Dulu saya sering merasa cemas saat harus berbicara dengan teman baru.
dan sulit mengontrol emosi kalau ada hal yang tidak sesuai harapan. Sekarang setelah mengikuti pelajaran BK, saya sudah bisa mengenali tanda-tanda emosi saya dan menemukan cara yang baik untuk berinteraksi dengan orang lain. Nanti saya ingin bisa menerapkan hal yang saya pelajari di BK, bahkan membantu teman-teman yang mungkin menghadapi kesulitan serupa. Ya Bu, segitu. Terima kasih Rama. Alhamdulillah ya. Udah lebih rapih ya bicaranya. Ibu juga senang karena berarti kalian sudah paham yang dimaksud dengan materi-materi di BK dan bisa mempraktekkan. Ya. Ya. Terima kasih Vina dan Rahma. Lanjut ke Amira. Kelontong. Bapak-bapak boleh dengarkan dulu, nanti setelah ini giliran bapak-bapak ya. Amira, Bu, ini mah Ada 2 contoh loh tadi. Bisa menggunakan materi-materi yang ada ya. Misalnya dulu saya nggak tahu bagaimana cara mengapresiasi atau kalimat afirmasi itu apa. Sekarang saya jadi tahu. Nah, nanti saya akan praktekkan untuk ketika berinteraksi dengan teman atau menghibur teman yang sedang kesedihan misalnya gitu. Ya bisa sampai ini baca Ya. Baca. dulu suasana sepi, sekarang penuh dengan tawa dan aktivitas, dan nanti sekolah ini akan menjadi tempat kenangan indah bagi banyak orang. Ya, bagus. Yang lebih itu udah bagus ya kalau struktur kalimatnya sudah betul dulu sekarang nanti. Nah, tapi kalau yang lebih ke BK-nya gimana? BK-nya ke materi BK. Misalnya dulu saya orangnya gampang baperan. Sekarang setelah tahu gimana cara mengurangi stres gitu, saya jadi nggak baperan lagi. Terus harapannya nanti saya akan lebih banyak misalnya membantu teman-teman atau menggunakan itu sendiri atau apa. Ini kita kan lagi review atau lagi meninjau tentang materi BK ya. Jadi yang Ibu inginkan anak-anak gimana perasaannya atau apa tanggapannya, pikirannya, apa yang terlintas dalam pikiran ketika anak-anak mendengar kata BK. Disampaikan dalam struktur kalimat yang itu tadi, boleh dulu, kini, nanti, atau yang 3 poin, atau yang tadi itu masalah, dampak, dan solusi gitu ya. Atau apa, kenapa, bagaimana. Kan ada 4 struktur kalimat ya. Dalam cara menyampaikan opini kita itu ada 4 struktur. Jadi sesuatu itu ada 4 strukturnya yang anak-anak boleh pilih.
ya, dari 4 ini. Tapi isinya, kontennya, isi pembicaraannya, opini kita itu adalah tentang materi BK. Ya, misalnya saya dulu tidak tahu bahwa atau gini, saya dulu sering bermasalah dengan teman-teman karena mereka sering sakit hati dengan ucapan saya. Ternyata itu karena saya sering berkata negatif. Setelah tahu bagaimana cara bicara yang positif, gitu ya, saya jadi sekarang lebih baik lagi hubungannya dengan teman-teman saya, misalnya. Atau saya bisa menyebarkan energi atau vibe positif ke teman-teman yang lain. Gitu. Kalau mereka bahagia, saya juga ikut bahagia. Contoh begitu ya. Tapi tadi strukturnya udah benar ada dulu, kini, nanti itu boleh dipilih seperti itu. Tapi kontennya atau isi materinya itu harus terkait dengan opini ya. Baik, kita ke bapak-bapaknya dulu ya. Boleh ke Syahrul dulu. Iya, Ibu, boleh. Our chairman, ketua kelas. Bapak Syahrul, apa opininya atau perasaannya setelah selama 1 semester ini ikut pelajaran BK? Apa yang terlintas dalam pikiran? Nah, tolong disampaikan pada Ibu dan teman-teman pandangannya atau pendapatnya, tapi menggunakan struktur yang tadi Ibu berikan. Boleh pilih ya, boleh yang 3 poin. Misalnya setelah belajar BK selama 1 semester, saya jadi tahu kalimat afirmasi, tahu perbedaan apresiasi, saya tidak bersikap reaktif lagi, saya bisa mengubah kalimat positif jadi kalimat negatif jadi positif dan sebagainya. Atau pakai dulu, kini, nanti, atau pakai masalah, dampak, solusi. Silakan, Syahrul. Iya, Ibu, sangat membantu. Dulunya saya itu pemalu, Ibu. Sekarang malu-malu. Sekarang tidak pede, Ibu. Malu. Jadi pede, Ibu. Pede. Lebih pedenya dari materi yang mana, Syahrul? Ibu berbicara, berkomunikasi. Oh, cara komunikasi. Oke, good. Terima kasih, Syahrul. Sekarang Ika. Ika? Sudah? Sudah. Apa perasaannya Kika? Atau apa yang terlintas dalam pikiran Kika ketika mendengar kata BK? Ganti deh. Tadi Ibu udah dapat beberapa feedback ya dari Ina, Rama, Amira, Sarul. Sekarang Ibu ganti deh, jadi pertanyaan aja. Ibu mau menilai apakah anak-anak sudah paham atau bisa mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Coba Kika, apa yang dimaksud dengan kalimat apresiasi? Kalimat apresiasi itu apa? Siapa, Bu? Tuh, Kika. Kalimat apresiasi. Tadi, Bu. Apa, sayang? Panas? Love you. Ada tadi, Bu.
Kalimat kreasi adalah ungkapan adalah ungkapan positif yang diberikan untuk menghargai atau menilai baik suatu hal, baik itu karya, usaha atau kualitas. Oke, terima kasih. Coba sekarang Adli, contoh kalimat apresiasi Adli. Contoh, kasih contoh. Tadi kan sudah definisi ya. Itu tadi yang disebutkan oleh Kika adalah definisinya. Sekarang contohnya Adli. Wah, kamu sangat pintar sekali. Jadi Nggak ada suara nanggung. Ya, tadi Ibu bilang sama mbaknya. Gimana Adli contohnya? Coba apresiasi Kika. Tadi kan Kika sudah memberikan definisi tentang kalimat apresiasi. Sekarang Adli sebutkan contohnya kepada Kika. Ya, yang sudah memberikan definisi. Wah, kamu sangat pintar. Ya. Oke, ya itu ya contohnya ya. Kalimat apresiasi atau bisa juga terima kasih ya Kika sudah membantu pelajaran pada hari ini gitu. Ya. Berikutnya adalah afirmasi. Ya Rapi, afirmasi adalah apa? Sebutkan definisinya. Afirmasi adalah Afirmasi adalah pernyataan atau kalimat positif yang digunakan untuk memperkuat keyakinan diri. Terima kasih Rapi. Sekarang coba tolong sebutkan contohnya. Siapa yang belum tadi? Astri, Astri. Contoh dari Ngomong aku mana Astri? Saya percaya diri, saya mampu menyelesaikan tugas, atau saya mencintai diri saya padanya. Ya, oke. Terima kasih Astri. Sekarang ke Marga Mulia ya. Jadi Sari boleh di mute dulu. Siapa yang belum? Cowoknya udah semua kan? Tapi Adli, Kika, Sari. Parian Bu. Sari. Yuk tahu. Tergang. Ya udah nanti lagi. Ke Marga Mulia dulu. Jadi Sari di mute dulu ke Marga Mulia. Marga Mulia, Assalamualaikum. Boleh di open mic dulu. Ya. Cek dulu. Ini nggak ada bapak-bapaknya di Marga Mulia. Ada. Siapa? Imam Badru. Ya, coba Kaila, apa yang dimaksud dengan problem solving? Problem solving itu apa?
Apa? Mm-mm. Kan dari bahasa Inggris ya. Kalau problem itu masalah, kalau solving itu apa? Iya, memecahkan atau mengatasi. Silakan. Jadi definisinya apa kira-kira? Hmm. Apa? Suaranya putus-putus. Coba agak ke depanan dikit, nak, supaya Ibu bisa ini. Agar bisa jelas kedengeran tuh yang di Jatisari juga supaya bisa kedengeran. Kalau dari Ibu aja nggak jelas, apalagi dari Jatisari ya. Karena Jatisari kan, kalau ini kan Ibu deket nih sama laptop. Kalau di kelas kan lebih luas jangkauannya. Suaranya juga jadi harus agak lebih jelas. Gimana, Kaila? Jatisari Gone. Hmm? Menyelesaikan masalah. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang selfie. Eh, iya selfie ya. Tadi kan Kaila. Sekarang selfie. Apa perbedaan proaktif dan reaktif? Perbedaan proaktif dan reaktif. Apa perbedaan proaktif dan reaktif? Udah ketemu selfie. Coba Pebi. Apa perbedaan proaktif dan reaktif?
Apa, Pebi? Proaktif mengambil inisiatif dan bertindak. Kalau namun proaktif mengambil dan bertindak untuk mencegah masalah atau mencapai tujuan. Ya. Kalau reaktif? Reaktif menunggu masalah. Menunggu mundur. Bukan sih? Menunggu bisa. Tahu. Nggak tahu. Oh, menangani masalah saat terjadi. Jadi kalau proaktif itu kan dia berinisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi misalnya sebelum guru datang, misalnya udah menyiapkan kelas dulu gitu ya. Cari posisi yang mudah terlihat. Itu kita proaktif gitu. Atau misalnya ibu tanya, ada yang mau jawab nggak? Belum ibu sebutin namanya, terus dia langsung tunjuk tangan. Nah itu namanya proaktif, nih anaknya proaktif nih gitu. Sebelum disuruh, sebelum diminta, dia sudah mengajukan diri duluan. Itu proaktif ya. Kalau reaktif, reaktif itu biasanya dia merespon sesuatu secara emosional. Jadi misalnya kita lihat sesuatu nih, itu kok mobilnya kok diparkir di situ ya gitu. Terus kita belum mencari tahu dulu gitu. Kita langsung bilang, iya tuh orang parkirnya sembarangan kayak kebagusan aja mobilnya misalnya gitu. Itu kita reaktif. Udah keburu emosi duluan. Ya. Reaktif itu jadi artinya kita merespon berdasarkan emosi spontan. Harusnya kita kan merespon harus berdasarkan bukti dulu, dilihat dulu, dianalisa dulu ya, menggunakan otaknya kita dulu, menggunakan fungsi kognitifnya kita, berpikir dulu, dilihat dulu situasinya seperti apa baik dan buruknya, objektifnya bagaimana gitu, ya harusnya. Tapi kalau kita langsung merespon secara emosi, iya ya orang itu kayak gitu, misalnya ada teman cerita sesuatu, kitanya langsung emosi gitu ya, tanpa tanpa nah itu namanya reaktif. Tapi kalau kitanya ada teman yang bercerita buruk, terus kitanya ini dulu, menganalisa dulu, misalnya itu terjadinya kapan, dia ngomongnya ke siapa gitu. Ya dia sih nggak ngomong, cuman ini menurutku aja sih lah. Itu kalau menurut kamu berarti namanya prasangka yang seperti itu gitu. Ada buktinya nggak misalnya? Atau pernah ada masalah apa? Nah itu harus dicari tahu dulu. Itu baru namanya dia lebih proaktif. Kalau reaktif dia hanya berdasarkan emosi. Emosi yang yang merusak ya, emosi yang cenderung merusak. Kalau emosinya yang positif sih nggak apa-apa. Contoh gini, ada pengemis nih gitu ya. Wah langsung kasih uang, kasihan dia loh, ini loh dia tuh ngemis apa segala macem. Itu kita berdasarkan emosi spontan. Padahal peraturannya misalnya nggak boleh sembarangan ngasih ke pengemis. Atau pengemisnya itu ternyata dia hanya pura-pura aja, padahal dia nggak cacat misalnya ya, atau apalah gitu. Jadi kita harus lihat situasi dulu. Ada orang yang misalnya selalu ngeluh aja ya, ngeluh gak punya uang atau apa gitu ya, selalu
ya selalu ngeluh lah. Terus kita mikir, aduh nih orang kasihan ya gitu ya harus dibantu. Padahal itu bukan karena dia tidak punya, tapi karena memang dia senangnya ngeluh aja gitu ya. Padahal dia punya, bahkan mungkin lebih mampu dari kita. Nah itu kita makanya jangan berpikir yang reaktif, harus jangan hanya berdasarkan emosi sesaat. Itu ya perbedaannya proaktif dan reaktif ya. Berikutnya, berikutnya ada siapa? Dita ada Dita? Ya, Dita apa yang dimaksud dengan perilaku agresif? Tadi ada reaktif, sekarang agresif. Ada proaktif, ada reaktif ya, ada agresif sekarang. Perilaku agresif itu apa? Suatu perilaku yang gimana? agresif adalah perilaku yang menurut kita itu akan merugikan orang lain, baik secara Hmm. maupun menendang maupun mental. Hmm. Jadi itu adalah tindakan yang digunakan untuk menekan atau memaksa ya, yang intinya itu merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Kita memaksa orang lain gitu ya untuk melakukan sesuatu yang dampaknya itu buruk ke orang lain. Kalau itu untuk kepentingannya dia, untuk kebaikan dia, misalnya, ayo apa dipaksa untuk belajar, ya itu masih nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau dipaksanya itu sampai kemudian di apa namanya dipukulin, misalnya terus dihukum apa gitu, nah itu namanya tindakan agresif. Ya jadi udah tahu ya tindakan agresif seperti apa ya perilaku agresif. Kalau yang suka tawuran itu agresif bukan? Badru, Ya. yang tawuran di jalanan itu agresif nggak? Ya. Iya, agresif. Kalau orang melakukan bullying, itu agresif nggak? Agresif. Agresif. Ya. Kalau orang melakukan kekerasan, misalnya pukulin atau apa, agresif. Kalau ngata-ngatain orang lain, Agresif. agresif. Kalau musuhin orang lain, Agresif. agresif juga. Ya, udah tahu ya perbedaannya. Tadi Selfie udah, Kaila udah, Vina, Feby. Dita udah, siapa lagi yang belum? Iya. Hah? Jadi, jadi, Bobby. Bobby. di bu, Dodi. Mana Dodi? Hah? Ada. Where are you, Dodi? Show your face, please. Kalau bahasa Sundanya tadi kata Bu Ella, biar katingali. Katingali kasepna. Ibu bahasa Sundanya nggak bagus. Jadi seringnya bahasa Inggris. Mana Dodi? Dodi. Dodi? Citra, Citra belum ya? Citra ya? Citra belum ya tadi? Oh, Dodi. Citra dulu, Citra tadi belum. Citra sebutkan ciri kalimat positif.
Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada agresif. Nah, kalimat negatif itu belum tentu agresif ya. Jadi kalau kalimat negatif itu bisa jadi keluh kesah atau misalnya kalimat depresif, putus asa, itu negatif tuh, putus asa, terus kemudian berkeluh kesah atau merasa menyalahkan diri sendiri gitu ya, itu bagian dari kalimat negatif. Beda sama agresif. Kalau agresif itu menyerang, lebih menyerang ke orang lain, menyerang, memaksa gitu ya. Itu kan seperti sedang attack seseorang, sedang menyerang seseorang baik secara fisik maupun secara mental. Ya, Apa ciri kalimat positif? Ada 3. buang anak ya. Ya apa? Kemampuan dan keterampilan yang bisa dikembangkan. Gimana Mas? Ciri-ciri. Ciri-cirinya Ciri-cirinya? menggunakan kata positif, menghindari kata jangan, tidak, atau enggak, afirmasi dan apresiasi berucapkan pada diri sendiri dan orang lain. Iya, oke. Coba Dodi, contoh dari kalimat positif seperti apa? Contoh dari kalimat positif adalah Contoh. yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dikembangkan. Contoh sayang, Oh, contoh ya, Bu. contoh. Bentar, Bu. Jangan berkembang. Kalimat positif menggunakan kata sifat positif. Oh, contoh. Contoh, bukan definisi. Itu tadi definisi ya. Apa itu kalimat positif? Kalimat positif adalah dia kata sifat positif, menghindari kata jangan, tidak, enggak, menggunakan afirmasi dan apresiasi, diucapkan pada diri sendiri atau orang lain. Itu definisi. Nah, sekarang contohnya seperti apa kalimat positif itu kalau mau kita praktekkan, ketika kita ucapkan, itu seperti apa? Iya. Dengan kalimat positif. Atau nih diubah ya, misalnya kalimat negatifnya kan kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatifnya jangan sombong, kalimat positifnya gimana? Boleh sombong. Sombong itu kata sifat positif atau negatif? Kata sifat. Nah, negatif ya, berarti kan nggak boleh digunakan kata sifatnya. Itu kan sombong itu kata sifat, tapi negatif. Nah, sekarang diganti jadi kata sifat yang positif. Jadi kita kalau ngelihat orang nih emang bener sih, misalnya dia sombong gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh pakai kalimat negatif. Misalnya kita nasehatin, Dodi kamu jangan sombong gitu. Tapi diganti.
diganti jadi kalimat positifnya gimana? Ada yang bisa bantu? Coba temannya ganti jadi kalimat positif. Yang tadi jangan sombong, jadi gimana? Selfie? Selfie? Diganti jadi gimana? Jangan sombong, ganti. Oke, coba sekarang kita ke SMK Jatisari yang belum. Ibu tanya tadi siapa? Banyak ya. Ada Nur Aisyah. Ada, oke, Nur Aisyah. Coba tadi tuh, udah dengar kan? Kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ciri-cirinya tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi? Citra? Naon, naon itu gitu. Nah, sekarang Maksud apa, Bu? mengganti kalimat negatif menjadi positif. Tadi contohnya adalah jangan sombong. Diganti jadi gimana? Jangan ikat sebenarnya. Pinnya tapi mana? Kalimat positif, kalimat negatif diganti menjadi kalimat positif. Iya. Jangan sombong jadi apa? Contohnya jangan terlambat menjadi terlambat kepada pemakai jangan kan diganti jangan tepat ya. Pemakai jangan atau memakai tidak kan juga datangnya Ganti kata jangannya. Terus itu kan kalau sombong itu kata sifat yang negatif. Dia pakai kata sifat yang positif. nanti tuh positifnya dari prestasi diri menetapkan hati yuk Ada yang tahu? Nge-lag nih. Jatisari. Sari, where are you? Jatisari lagi nge-lag ya. Ah, udah. Alhamdulillah you are back. Nge-lag, nak. Tadi nge-lag. Ayo, tadi apa jawabannya? Udah dijawab belum sama Nur Aisyah? udah Bu. Apa katanya? Negatif Nabuta. Saya tidak bisa melakukan tugas ini dengan benar. Positif. Saya akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya, oke. Sudah. Bagus ya. Kalau ini mengganti kalimat negatif nih ya, jangan sombong. Kalimat positifnya apa? Kalau kalimat negatifnya jangan sombong, positifnya jadi apa? Oh, ternyata pakai tiga. Harus diganti kan sombongnya. Balikannya sombong apa? Rendah hati. Nah, rendah hati. Jadi gimana kira-kira gantinya? Dari prestasi dan tetap rendah hati. Nah, jangan sombong ganti jadi tetap rendah hati atau jadi lebih baik atau jadi ramah gitu ya. Lebih ramah lagi ya misalnya. Siapa lagi yang belum? Astri tadi udah belum sih? Belum. Astri belum deh. Atos, ini Ibu Atos. Atos. Desurianti? Ya, Bu. Ya, Bu. Desurianti coba diganti kalimat negatif ini, gak boleh galau.
digantinya gimana? Kalimat positifnya apa? Iya, bentar Bu. Tidak bisa dikirim dulu Bu. Jangan galau. Ada berat. Kan nggak boleh pakai kata galau, nggak boleh pakai kata jangan. Harus dihindarkan kata jangan, tidak boleh atau enggak. Jadi kalimat positif. Mana? Bentar Bu. Mana? Belum mana? Itu paling itu. Ya, mana coba? Itu Lur. Aya naon gitu. Ibu kedengeran nggak suara? Ini mau dibenerin dulu pipinya jelek. Kedengeran. Kalimat positifnya menghadapi masalah dengan pikiran jernih dan penuh harapan. Sekarang terapi misalkan saya. Boleh ya. Tapi kalimat yang lebih singkatnya nih, tadi nggak boleh galau. Ya. Jadi, kembalikannya galau apa? Bahagia. Ya, jadi gimana? Atau ceria ya, bahagia, ceria. Jadi gimana? Nggak boleh galau diganti? Hadapi masalah dengan pikiran jernih dan penuh harapan serta bahagia. Iya, itu udah boleh, itu udah bagus. Tapi yang lebih singkatnya, nak, yang lebih singkat. Kita kan kalau ngobrol sama temen kan, kalimatnya singkat ya. Kalau yang tadi kan lebih ke afirmasi. Tadi yang disebutkan itu lebih ke afirmasi. Nah, kalau ini, itu afirmasi tuh yang panjang tadi, hadapi masalah dengan apa, dengan pikiran jernih. Nah, ini kalau kalimat negatif dan positif itu lebih singkat. Karena kita sering gunakan nih sehari-hari, ya kan? Misalnya kamu nggak boleh sombong dong, atau kamu jangan galau lah gitu. Nah, digantinya apa tuh? Nggak boleh galau, digantinya Harus semangat. selalu semangat. Apalagi? Selalu ceria. Tetap ceria misalnya. Selalu ceria ya. Bahagia terus ya misalnya. Tetap apa? Semangat. Gitu. Oke. Satu lagi, siapa yang belum nih? Ai ya, Ai belum. Tadi kan sudah dengar ya dari teman-temannya ya contoh-contoh yang diberikan dari kalimat positif. Sekarang satu lagi nih. Jangan malas. Nah, ini gampang nih. Jadi ya. Jangan malas. Mana Ai? Oh, oke. Paling depan ya. Anak baru harus paling depan. Ya Ai, apa Ai? Tadi sudah dengar dari teman-temannya contohnya udah ngerti ya. Tadi definisinya juga sudah dijelaskan. Siapa tadi? Oleh Citra. Tinggal contohnya. Coba ganti dari itu tadi kalimat yang tadi. Jangan malas diganti jadi apa? Rajin. Rajin. Terus apa? Pakai kalimat. Harus ada awalnya. Rajin membantu. Ya, boleh. Misalnya tetap semangat ya. Rajin terus. Rajin. Biasanya kalimat positif dan kalimat negatif ini paling sering kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari, dalam interaksi. Nah, supaya kita interaksinya itu jadi positif, kalimat yang kita gunakan juga kalimat positif. Karena kalau kita bilang jangan sombong, nanti yang keingetan tuh sama orang sombongnya terus. Kalau kita misalnya dibilang ke siapa nih, ke Rahma misalnya, Rahma kan kamu pinter tapi jangan sombong dong gitu kan pasti beda rasanya ketika dibilang misalnya Rahma kamu kan anaknya pinter tapi tetap rendah hati ya gitu, tetap rajin menolong dan membantu teman ya gitu, kan beda rasanya.
dibilangin kamu jangan sombong gitu ya. Tapi terus kita ganti dengan tetap rendah hati ya, kamu tetap rendah hati. Bantu tetap pemurah misalnya ke temannya. Itu akan beda efeknya ke orang lain. Ya, di kita juga seperti itu. Ketika kita mengucapkan banyak kalimat positif, kemudian itu berubah menjadi afirmasi. Afirmasi itu yang kemudian akan diterima otak dan dilaksanakan. Oh, anu si Pan ini. Makin kita sering mengucapkan afirmasi atau kalimat positif, masa depan kita pun akan menjadi lebih positif lagi. Hubungan kita dengan orang lain juga bisa menjadi lebih baik. Pasti akan beda. Ada yang belum? Fahri belum ya, Fahri? Atau ibu Belum ya panggung. Fahri, mana dia? Biasanya tidur soalnya kalau siang kan, ini sebelum Fahri tidur, Ibu tanya dulu. Kenapa kita harus menggunakan perkataan positif seperti afirmasi atau apresiasi? Itu gunanya untuk apa? Manfaatnya yang sudah dirasakan oleh Fahri apa? Iya. sekarang ibu Pernah hijau. Kakak dangu, ya tuh maju ke depan deh ya tuh. ibu yang restoran Supaya katingali kasepna. Tapi aku pulang ngetik sih ya. Nah, no mana Fahri teh duduk ya di bawah, calik di bawah ya. Jiji itu ibu nu caket kipas. Anu caket kipas. Caket kipas. Kipas lagi. Oh, eta. oh iya bu Yang duduk di bawah siapa? Nu calik di bawah teh. Tapi kunaon? Calikna di ditu. Nah, ibu pakai bahasa Sunda nih sebelum pakai bahasa Inggris. Kenapa? Gak dapat Gak dapat kursi serius? Kenapa? Iya. Ya udah, Fahri, kenapa kita harus menggunakan perkataan positif itu tadi? Manfaatnya buat apa? Apa ya? Tadi kan Ibu sampai kita belajar ya mengganti dari kalimat negatif jadi kalimat positif. agar berkomunikasi dengan baik Biar apa? agar berkomunikasi dengan baik Ya, terus apa? udah Ya. Ya, selain untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ya, itu juga perkataan positif berguna untuk menetralisir emosi. Ya, menetralisir emosi. Kayak tadi kan kalau kita bilang ke orang lain, ini kamu tuh jangan sombong gitu. Terus kita ganti jadi tetap rendah hati ya. Kamu tetap pemurah misalnya. Itu pasti akan berbeda. Ketawa. Girls, what's happened? What happened? Ayo ajak ibu ketawa juga. Why are you laughing like that? Seru kalau ada yang lucu kasih tahu ibu juga biar ibu bisa ketawa gitu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan nanti ibu yang bertanya. Mari ibu mau bertanya Mari mau bertanya. Mari bertanya apa? Mari ibu
Ini harus penerapan pertanian di detik sekarang. Hey girls, attention please. Ya, Bu. Coba sekarang Ibu mau tanya masing-masing ya. Dari siapa sebelah Rama itu? Pina ya? Pina. Ya, Pina, Rama dan seterusnya ya bergiliran. Sebutkan emosi-emosi positif. Tadi kan sudah kalimat positif ya, kita menggunakan kalimat positif. Kata positif kita ganti dari sombong jadi rendah hati, dari malas jadi rajin, dari galau jadi ceria, dari kita ganti itu namanya kata sifat. Ya, kata sifatnya positif, kalimatnya positif. Nah, sekarang emosi positif. Satu kalimat positif. Mulai dari Pina. Kalimat Ibu. Kalimat emosi. Emosi sayang, emosi. Emosi positif Ibu. Ya, emosi positif aja. Ya. Satu aja masing-masing, satu orang, satu emosi positif. Satu orang, satu. Ayo, duluan biar ini. Yang Ibu bahagia. Bahagia, oke, apa lagi? Oh, ke sini Bu majunya. Iya, ke Rama. Apa? Syukur. Bersyukur. Oh, bersyukur, oke, ya. Gembira. Gembira, bahagia, senang itu sama, nak. Gembira, bahagia, senang itu satu kata. Ya, ceria sama kayak Ibu. Ceria sama bahagia, senang, gembira, ceria itu satu itu. Itu nama lain. Perhatian, tenang. Tenang, oke, good. Lanjut. Lanjut Suryanti. Perhatian. Suryanti. Apa kita? Terus siapa sebelah Rama yang Pina, Rama siapa tuh satu lagi? Yang tengah. Hah? Nopi. Udah Bu. Nopi Ibu. Nopi tadi apa tadi Nopi? Tenang ya? Oke, Nopi tenang. Terus Suryanti apa? Perhatian. Perhatian. Ya, boleh deh, boleh. Lanjut. Bangga. Oke, good. Siapa tuh tadi yang pojok sebelah itu? Siska. Oke, good Siska. Lanjut, depannya Siska siapa? Nggak kelihatan mukanya dari sini, sayang. Cuma kelihatan bahunya. Siapa? Astriani. Rahaja. Astri apa Astri? Tadi udah betul tuh, bangga, tenang. Sudah, syukur tadi udah. Harapan, oke, good. Lanjut. Siapa sebelahnya tuh? Amira ya? Amira. Ya, Kagum, bagus, good ya, itu emosi positif. Lanjut, anak baru, Ai. percaya diri. Percaya diri, bagus. Lanjut. Kedamaian Bu. Damai, ya, bagus. Oh, udah ngerti semua ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat girls, all girls in the Contoh, tadi kan emosi ya, emosi positif. Sekarang kata sifat positif buat bapak-bapak Jatisari. Kata sifat positif. Mulai dari chairman-nya. Kata-kata positif. Ya, betul.
Sarul, apa kata sifat positif? Kata sifat ya. Kata sifat positif contoh. Aku sangat sedih. Baik hati. Jadi kayak aku kayak orang Saya sangat sedih. Hah? Saya sangat tidak bahagia. Apa itu sangat tidak bahagia? Kata sifat positif. Ya, beda sama emosi. Kalau emosi kan tadi apa itu? Binatang. Kamar. Iya. Apa? Lebah ya? Yang nyetot, Bu. Lebah. Ya, lebah. Ya, tawon. Tawon, Bu. Karena Ini jersey. gimana jersey? Ayo kata sifat itu ya lebih banyak daripada kata sifat positif itu lebih banyak daripada emosi positif. Tadi anak-anak masih agak kecampur yang emosi sama kata sifat ya. Sekarang kita bedakan. Tadi udah betul tuh yang emosi itu yang damai, bahagia, tenang, ya terus kagum. Sekarang kata sifat. Saya hari ini sangat bersemangat. Kata sifat aja satu kata. Kata sifat, satu kata sifat. Bergiliran satu-satu. Teman-temannya nanti gantian. Apa Sarul? Ewang gitu. Jujur, Ibu. Jujur, oke, good. Ya, rapi apa rapi? Respect. Respect. Respect bahasa Indonesianya apa? Menghormati atau menghargai orang lain ya. Sama itu Ya, terus itu bisa bahasa Inggris. Tadi udah rapi, sekarang adli. 10 menit deh. Adli. Ibu. Adli apa adli? Sama. Sabar, Cina Bu. Sabar ya. Ya, saya tidak. Fahri apa Fahri? Imut, Ibu. Empat ya. Hah? Saya imut. Kalau imut itu ciri fisik, karakteristik fisik. Jadi ada imut, ada gemoy gitu ya. Tembem, nah itu karakteristik fisik. Nah kalau ini kata sifat. Sifatnya dia dikenal sebagai apa? Misalnya dermawan, pemurah, rajin, apa? Ceria misalnya. Kreatif apa? Coba Fahri. Fahri pasti pernah kan ngelihat temen yang sifatnya positif, menyenangkan. Nah, kira-kira apa tuh salah satunya apa yang kamu kagumi? Jadi itu ya sifat orang itu menimbulkan emosi positif kita. Oh, Tadi kita jadi kagum karena dia itu orangnya ya. baik hati, gitu kan? Atau tadi jujur. Oh Fahri, ayo. Istirahat nih. Jamin dalam 50. Anak metal manggung-manggung. No, ini cari mau sih. Kika deh Kika, ayo Kika. Rajin. Rajin ya. Ada lagi kata lain? Banyak ya. Disiplin, setia, tadi hormat, gigih, mandiri, bertanggung jawab, optimis, ya banyak ya kata-katanya. Kata-kata sifat positif. Ya, jadi bedakan ya. Ketika kita melihat orang yang memiliki sifat atau kepribadian positif, itu otomatis menimbulkan emosi positif. Ya. Jadi sifat
yang positif itu menimbulkan emosi positif. Orang disebut punya sifat positif ketika dia perkataannya juga positif ya, perkataannya positif gitu. Jadi itu kayak kayak satu paket antara perkataan yang positif, kemudian perbuatannya atau sifatnya itu positif, emosi yang ditimbulkan juga jadi emosi positif. Sekarang kita ke Marga Mulia dulu. Kampung. Tadi Jatisari sudah semua ya. Nah, coba Pebi, apa sih manfaatnya kita menggunakan kalimat apresiasi? Supaya apa kita mengapresiasi? Atau menggunakan kalimat apresiasi? Tujuannya apa? Atau manfaat yang dirasakan apa oleh Pebi? Sudah pernah dipraktekkan? Cara mengapresiasi? Atau kalimat apresiasinya? Bu, izin noise Bu. Mau kemana? WC. Apa manfaat dari kalimat apresiasi? Pernah nggak mengapresiasi teman atau mengapresiasi orang lain, Pebi? Di wifi. Pernah ya? Pasti pernah kan? Nah, sekarang setelah Pebi mempraktekkan atau menggunakan kalimat apresiasi kepada orang lain, apa manfaat yang dirasakan oleh Pebi? Belum masuk Anya. Oh, salah. Belakang yang main HP siapa? Simpen dulu boleh HP-nya. Iya, makasih. Sudah kooperatif ya, sudah bekerja sama dengan baik. Kooperatif itu juga salah satu kata sifat positif ya, kooperatif. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, sudah bersikap kooperatif. Apa manfaatnya tadi? Tambah lagi ya, if ya. Kita melihat keadaan Apa manfaat setelah siapa namanya Pebi menggunakan kalimat positif? Kalimat apresiasi. Kalau melakukan apresiasi, meningkatkan meningkatkan kepercayaan diri. Itu apresiasi atau afirmasi tuh yang meningkatkan kepercayaan diri. Atau dampaknya terhadap relasi, interaksi atau interpersonal. Jadi itu hampir sama ya kosakata. Kalau ada kata-kata relasi, interpersonal, interaksi itu sama-sama menunjukkan tentang hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu apa manfaatnya atau dampaknya ke relasi kita setelah menggunakan kalimat positif. Atau kalimat apresiasi ya. Apresiasi. Setelah kita mengapresiasi orang lain, dampaknya apa ke yang dirasakan oleh Pebi apa?
Apakah jadi bahagia, jadi lega, jadi eh, lebih apa? Pernah nggak mengapresiasi orang lain? Feby, pernah nggak kamu mengapresiasi orang lain? Coba sekarang apresiasi selfie yang sebelahnya. Itu yang belakang kenapa nggak duduk? Kayla ya? Kayla kenapa nggak on Kayla frame? Ramadita. Iya, Kayla Dita coba on frame. On frame itu artinya ada dalam kamera, jangkauan kamera. Kalau itu kan nggak terlihat ya. Sebentar lagi kita istirahat nih, 1 menit lagi. Kita lagi nunggu Feby. Duduk dulu yang manis. Sit nicely, please. Dita, Oke. ya. Kayla, oke. Dodi, where are you? Dodi, please sit Jadi nicely Zara ke on frame. Oh, lagi ke WC ya? Ayo, kalau masih bingungan efeknya apa, coba Feby sebutkan atau buat satu kalimat apresiasi buat ke selfie teman di sebelahnya. Silakan. Diapresiasi temennya tuh. Yuk, kita udah mau selesai nih, Feby. We are waiting for you. Suaranya nggak kedengeran. Apa, Feby? Kan gampang banget ya apresiasi. Coba sekarang selfie ke Feby deh, biar kasih contoh kan Feby masih kelas 10. Selfie kelas 11. Ayo selfie bantuin, nih kita mau istirahat nih. We just waiting for you for the last time. For the last minute. Apa nggak kedengeran, Nak? Nggak kedengeran? Kenapa nggak kedengeran suaranya? Hah? Bu, Apa nggak kedengeran? kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Nah, Oh, iya. yes. Itu afirmasi atau apresiasi? Oh, Itu afirmasi sayang, karena itu harapan. Kamu berhak atau layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu afirmasi. Kalau apresiasi itu lebih ke pujian. Misalnya hari ini kamu ceria sekali. Ini bagus sekali. Iya. Ini kamu baik. Iya. Oke, udah betul itu ya. Perbedaannya ya antara kalimat apresiasi dan afirmasi ya. Terima kasih. Sudah saatnya kita berpisah dulu hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Budian. Anak-anak kita istirahat 032 sekarang ya. Nanti di pelajaran matematika di 45 ya. Jadi yang baru datang ada dan Imam Kodi ya di Marga Mulia ya. Betul ya Feby ya? Betul, betul, Bu. Iya, tunuhun.